Salam, selamat pagi, selamat datang dalam renungan Injil pagi hari. Harapan saya, Bapak besar sekalian tetap dalam keadaan sehat, terus dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu berkuasa untuk mengubahkan kehidupan kami, firman-Mu yang memberikan kepuasan di dalam hati kami, firman-Mu yang menuntun setiap jalan kehidupan kami. Karena itu kami mempersiapkan hati kami, dan kami memohon Roh-Mu yang kudus bekerja untuk membaharui hati kami sesuai dengan kebenaran firman. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Mazmur pasal 17 ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi demikian, "Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu." Tema untuk renungan kali ini adalah hidup dalam kebenaran, puas di dalam Tuhan. Bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang punya kebutuhan dalam hidup ini. Kebutuhan akan makan dan minum, kebutuhan akan pekerjaan, kebutuhan akan keamanan, dan hidup dengan layak di dunia ini. Apalagi saat tekanan hidup itu datang, kebutuhan itu terasa makin kuat dan mendesak. Dalam keadaan seperti itu, ada orang yang berusaha keras untuk mendapatkannya. Ada yang bekerja tanpa henti, bekerja dari pagi sampai malam. Tapi ada juga yang mulai tergoda untuk mengambil jalan pintas atau cara-cara yang tidak sesuai dengan kebenaran. Memang kadang hasilnya bisa didapat. Apa yang diinginkan itu bisa tercapai. Tapi di dalam hati tidak selalu ada kepuasan. Karena orang tersebut menyadari cara yang ia tempuh tidak sesuai dengan kebenaran, sehingga hatinya tetap merasa tidak tenang. Bapak saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kepuasan hidup bukan hanya soal apa yang dimiliki, bukan hanya soal kebutuhan yang terpenuhi, tetapi juga tentang bagaimana cara hidup itu dijalani. Hidup yang berjalan dalam kebenaran Tuhan justru membawa ketenangan yang berbeda. Walaupun secara kehidupan terlihat sederhana, bahkan mungkin tidak berlebihan, atau bahkan kekurangan, tetapi hati bisa tetap damai dan puas. Karena kepuasan yang sejati bukan hanya dari hasil, tetapi dari hidup yang tetap berada dalam kebenaran di hadapan Tuhan. Mazmur 17 yang menjadi bacaan kita pada hari ini. Daud sedang berada dalam tekanan yang berat. Hidupnya sedang tidak aman. Di tengah kondisi itu, Daud juga sadar ada jalan lain yang bisa diambil. Di ayat 4 dikatakan bahwa dengan pertolongan Tuhan, ia menjauhi jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Artinya, ada pilihan yang nyata di tengah tekanan itu. Ada godaan bagi Daud untuk mengambil jalan dunia. Jalan dunia yang mungkin terlihat cepat atau lebih menguntungkan bagi Daud, tetapi tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Tetapi Daud memilih untuk tetap tinggal di dalam jalan Tuhan, tetap hidup dalam kebenaran. Disinilah kunci hidup Daud terlihat. Ia tidak hanya sedang mencari jalan keluar dari masalah, tetapi tetap menjaga hidupnya tetap benar di hadapan Tuhan, walaupun itu tidak selalu mudah. Karena itu di ayat 15 ia berkata, ia akan memandang wajah Tuhan dalam kebenaran. Dalam kebenaran di sini bukan hanya berarti ia sedang berpikir benar, tetapi ia sedang hidup setia di jalan Tuhan. Tidak ikut jalan dunia, tidak kompromi, tetapi setia pada kehendak Tuhan di tengah tekanan. Memandang wajah Tuhan berarti hidup yang terus melekat dan bergantung kepada Tuhan. Hidup yang sadar akan kehadiran Tuhan di setiap langkah. Dan dari hidup yang tetap dalam kebenaran itulah, Daud berkata, ia menjadi puas dengan rupa Tuhan. Ini artinya, kepuasan itu lahir bukan dari situasi yang membaik, tetapi dari hidup yang tetap berada dalam kebenaran Tuhan dan dalam relasi yang dekat dengan Tuhan. Jadi Daud tidak berkata puas karena masalahnya hilang, tetapi karena dia di tengah tekanan, ia tetap berjalan dalam kebenaran Tuhan. Dan di dalam kebenaran, ia menemukan bahwa Tuhan sendiri cukup untuk memuaskan kehidupannya. Bapak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hidup di zaman sekarang penuh dengan tekanan dan pilihan. Ada kebutuhan hidup yang harus dipenuhi.
Ada situasi yang membuat orang tergoda untuk mengambil jalan cepat, walaupun tidak selalu sesuai dengan kebenaran Tuhan. Dalam kondisi seperti itu, firman ini ingin mengingatkan kita, hidup yang benar di depan Tuhan tetap menjadi jalan yang Tuhan kehendaki. Jalan ini mungkin tidak selalu terlihat paling cepat atau paling mudah, tetapi ini adalah jalan yang membawa hati tetap tenang di hadapan Tuhan. Karena itu, di tengah tekanan hidup, panggilannya bukan hanya mencari jalan keluar, tetapi tetap menjaga hidup dalam kebenaran Tuhan. Tidak ikut cara dunia yang tidak sesuai kehendak Tuhan, meskipun itu terlihat lebih menguntungkan sesaat. Pada akhirnya, hati kita akan belajar menemukan kepuasan yang sejati di dalam Dia. Bukan karena semua keadaan selalu baik, tetapi karena Tuhan sendiri cukup untuk menjaga dan mengisi hidup kita. Di dalam Kristus kita melihat hidup yang sepenuhnya benar di hadapan Tuhan, tanpa kompromi dengan dosa atau ikut jalan dunia. Dan melalui Dia, kita dimampukan untuk hidup dalam kebenaran itu. Lebih dari itu, Kristus sendiri menjadi kepuasan sejati bagi kehidupan kita. Di dalam Dia ada pengampunan, ada keselamatan, ada kepuasan sejati yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Karena itu panggilan hidup bagi kita hari ini sederhana, tetap hidup dalam kebenaran Tuhan dan belajar untuk cukup di dalam Tuhan itu sendiri. Amin. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami terus belajar untuk berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Walaupun kebutuhan kami mendesak, tekanan itu ada dalam kehidupan ini, kami tergoda untuk mengikuti cara-cara dunia, jalan-jalan dunia yang terlihat lebih menguntungkan bagi kami. Tetapi kami bersyukur firman-Mu boleh ingatkan kami kembali, bahwa kami harus tetap berjalan dalam kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajar kami untuk puas di dalam Tuhan, dan kami puas di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan tolong kami dan mampukan kami. Hari ini dalam menjalani kehidupan yang ada, Tuhan bantu kami, Tuhan tolong kami. Biarlah apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan sesuai dengan kebenaran. Berkati setiap usaha dan pekerjaan kami. Berkati setiap apa yang menjadi harapan dan doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Saudara sekalian yang sudah mendengarkan Injil pagi hari. Kiranya Tuhan terus memberkati setiap langkah kehidupan Bapak Saudara sekalian di dalam setiap keadaan apapun juga yang hari ini dihadapi. Terus mengandalkan Tuhan, terus berpegang pada Tuhan, berharap pada Tuhan, terus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Sampai jumpa dalam renungan selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.